Terima kasih. Untuk pembahasan pertama, saya persilakan kepada Riana Marcella. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang sifat fisik bahan hasil pertanian. Yang pertama yaitu pengertian. Karakteristik sifat fisik pertanian merupakan bentuk, ukuran, luas permukaan, warna, penampakan, berat, porositas, densitas, dan kadar air. Selanjutnya, ada parameter sifat fisik bahan hasil pertanian. Yang pertama, ada GMD atau Geometric Mean Diameter, adalah ukuran rata-rata partikel. Dapat didapatkan dengan rumus GMD sama dengan D mayor dikali D moderat dikali D minor, pangkat 1/3. Selanjutnya ada sphericity, merupakan perbandingan antara luas permukaan bola yang mempunyai volume yang sama dengan bahan dan dengan luas permukaan bahan. Dapat dicari dengan rumus S sama dengan GMD per D minor. Selanjutnya, ada bulk density, merupakan perbandingan bobot bahan dengan volume yang ditempatinya, termasuk ruang kosong di antara butiran makanan. Dapat dicari dengan rumus bulk density sama dengan M per V, di mana M sama dengan massa dari bahan, dan V sama dengan volume tabung. Selanjutnya ada density, adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Dapat dicari dengan rumus density sama dengan berat per volume. Selanjutnya ada angle of repose, adalah sudut antara permukaan gundukan terhadap permukaan horizontal pada sifat teknik dari suatu bahan berbentuk granular. Dapat dicari dengan rumus angle of response sama dengan R tan T per D. Yang terakhir adalah angle of friction, adalah suatu sudut yang dibentuk oleh suatu permukaan dengan bidang horizontal pada saat gabah di atas permukaan tersebut meluncur karena gaya berat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Riana Marcella yang telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh Nindi. Kepada Nindi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Riana. Proyek tim ini dilaksanakan dari tanggal 10 September 2021 hingga 22 September 2021 yang dilakukan di rumah masing-masing dari setiap anggota kelompok. Berikut adalah metode pengukuran yang kami gunakan. Yang pertama adalah beras. Yang pertama, ukur panjang lebar dan tebal beberapa sampel dari beras dengan menggunakan vernier, kaliper atau jangka sorong. Selanjutnya menentukan bulk density, bahan seperti pada parameter. Dilanjutkan dengan menentukan angle of response. Selanjutnya menentukan angle of friction, yaitu letakkan 10 butir masing-masing bahan di atas permukaan bidang datar. Selanjutnya miringkan bidang datar pelan-pelan dan ukur besar sudut kemiringan bidang pada saat benda meluncur. Selanjutnya tentukan persentase beras hasil penggilingan berdasarkan keutuhannya, yaitu dengan cara menimbang 100 gram. Selanjutnya pisahkan dan kelompokkan beras menjadi head rice, long rice, broken, dan small broken. Metode yang berikutnya adalah biji-bijian. Pertama, ukur panjang, lebar, dan tabel kacang hijau dengan menggunakan penggaris. Setelah itu, timbang gelas ukur kosong menggunakan timbangan dan juga timbangan gelas ukur beserta kacang hijau.
Berikutnya mengukur volume tabung dan dengan meletakkan kacang hijau di atas bidang datar, lalu ukur kemiringan tumpahan bahan. Setelah itu letakkan 10 butir kacang hijau di atas permukaan bidang datar. Lalu miringkan triplek secara perlahan dan ukurlah besar sudut kemiringan bidang pada saat kacang hijau meluncur. Metode berikutnya adalah buah dan sayur. Pertama, mengukur panjang, setelah itu lebar dan tebal, dengan mengukur rata-rata dari berbagai sampel. Berikutnya, menentukan geometrik mean diameter, lalu menentukan sphericity, GMD per D mayor. Setelah itu menentukan volume buah dengan menimbang tabung air ditambah air, yaitu WWC, dan timbangan tabung ditambah air ditambah buah yang ditenggelamkan, yaitu WWCF. Berikutnya menghitung volume. Volume sama dengan WWCF dikurang WWC. Dilanjutkan menghitung density dengan persamaan density sama dengan berat per volume. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Nindi. Materi ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Faruh. Kepada Muhammad Faruh, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengukuran yang kami lakukan. Pertama, pengukuran beras. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa sampel beras memiliki ukuran, yaitu panjang, yang didapatkan adalah 0,6 cm, lebar yang didapatkan adalah 0,3 cm, dan tebal yang didapatkan adalah 0,3 cm. Selanjutnya, pengukuran kacang hijau. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa hasil pengukuran bulk density adalah pada kacang hijau adalah 0,127 gram cm. Praktikum ini juga membahas tentang angle of repose. Secara rumus, angle of repose yang didapatkan adalah 66,5. Angle of friction di sini diukur menggunakan papan triplek. Angle of friction pada beras yang diukur menggunakan papan triplek membentuk sudut 100 derajat. Dari penentuan persentase beras hasil penggilingan berdasarkan keutuhan didapatkan head rest sebesar 46%. Large broken dan small broken berturut-turut sebesar 34% dan 22%. Selanjutnya pengukuran kacang hijau. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa sampel kacang hijau memiliki ukuran yang sama, yaitu panjang yang didapatkan adalah 0,65 cm, lebar yang didapatkan adalah 0,45 cm, dan lebar yang didapatkan adalah 0,45 cm. Untuk hasil GMD, data yang didapatkan pada kacang hijau adalah 0,5 cm, untuk hasil sphericity yang didapatkan adalah 1,1. Bulk density yang didapatkan pada kacang hijau adalah 0,27 gram cm kubik. Secara manual, angle of repose didapatkan adalah 30 derajat, sedangkan secara rumus didapatkan angle of repose sebesar 20,3 derajat. Hal itu mempengaruhi sudut tersebut berbeda adalah kurangnya ketelitian dalam membaca hasil pengukuran saat busur diletakkan di atas gundukan bahan tersebut. Kemudian, kesalahan dalam meletakkan busur pada gundukan juga dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan terhadap hasil pengukuran. Angle of precision pada kacang hijau yang diukur menggunakan papan triplek membentuk sudut 30 derajat. Selanjutnya pengukuran buah dan sayur. Pertama, ada tomat merah. Dari data yang diperoleh, yaitu rata-rata panjang 5,2 cm, rata-rata lebar 4,2, dan rata-rata tebal ini 2,6. Dapat terlihat dari beberapa sampel bahwa perbedaan yang ada hanya 0,1 cm hingga 0,2. Ada yang sama lebar namun beda panjang.
Berikutnya pengukuran pepaya. Hasil dari pengukuran 3 sampel buah itu adalah di mayor 19 cm, 17 cm, 18 cm, dan di moderat 8,2 cm, 8,8 cm, 8 cm, dan di minor 8 cm, 9 cm, 7 cm. Pada di mayor, sampel 1 lebih panjang daripada sampel yang lainnya, sedangkan pada pengukuran di moderat dan di minor, sampel 2 lebih lebar dan lebih tebal daripada sampel 1 dan 3. Selanjutnya adalah pengukuran jeruk. Pada sampel 3 buah jeruk, panjang yang didapatkan adalah 6,5 cm, 6,2 cm, 6,6 cm. Lebar yang didapatkan adalah 6, cm, 6,4 cm, 6,6 cm. Sedangkan pengukuran tebal, nilai yang didapatkan adalah 3,4 cm, 3,2 cm, dan 3,5 cm. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Faru. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Akbar. Kepada Muhammad Akbar, dipersilakan. Selanjutnya dilakukan beberapa perhitungan seperti pada parameter. Data yang diperoleh dari pengukuran tomat merah GMD sebesar 22,9. Selanjutnya diperoleh WWC 300 ml, volume 90 cm kubik, DW 1,1 gram per mililiter, dan density 1,1 gram per mililiter kubik. Dari pengukuran pepaya tersebut, didapatkanlah nilai GMD sebesar 103,7. Nilai sparsity sebesar 5,7, WWC sebesar 5.000 ml, volume sebesar 533,3 cm kubik, DW 1,16 gram per mililiter, density 1,16 gram per mililiter kubik. Dan dari pengukuran jeruk didapatkan volume air sebesar 300 gram per mililiter. Dari praktikum tersebut juga didapatkan nilai dari GMD sebesar 5,15 dan juga nilai dari WWC yaitu sebesar 310 ml. Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat fisik dari beras, bijian juga buah dan sayur membahas mengenai bentuk dan ukuran. Kesimpulan yang didapatkan adalah dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat fisik dari beras, biji-bijian juga buah dan sayur membahas mengenai bentuk dan ukuran. Kedua, praktikum dengan objek beras kita dapat menentukan kebutuhan beras, sehingga kita dapat menentukan mutu beras berdasarkan utuh, setengah utuh, dan seperempat utuh. Ketiga, nilai sparsity menentukan bentuk kebutuhan dari suatu benda. Jika nilai sparsity hampir mendekati 1, maka semakin bulat suatu bahan atau benda tersebut, pada angle of repose, perhitungan sudut menggunakan rumus dan perhitungan sudut secara manual hasilnya berbeda. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam membaca hasil dan hasil pengukuran. Kedua, nilai density dari suatu bahan dipengaruhi oleh massa dan volume bahan tersebut. Dan terakhir, selain itu, semakin kecil bulk density yang diperoleh, maka akan kecil pada ukuran dan bahan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Akbar atas penjelasannya tadi. Untuk tidak memperpanjang waktu, bagi teman yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapat
kritikan dan saran dapat dipersilahkan. Jika ada pertanyaan, minimal 2 pertanyaan. Terima kasih. Izin moderator bertanya. Ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Adi Praega dari kelompok 5. Dan yang ingin saya tanyakan tadi di presentasi telah dijelaskan bahwa semakin kecil bull density, maka akan semakin kecil pula ukuran bahan. Dan yang ingin saya tanyakan, kenapa hasil pengukuran bull density berpengaruh terhadap ukuran bahan tersebut dan apa kaitannya? Cukup jelas? Bisa diulang sekali lagi? Kenapa hasil pengukuran bull density berkaitan kepada ukuran bahan? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Uji yang telah memberikan pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya lagi? Izin moderator. Ya, dipersilakan. Kan tadi disebutkan di kesimpulan bahwa beras itu kalau dia dari keutuhannya itu dapat ditentukan kualitasnya. Berarti kalau bentuk beras utuh itu bisa dikatakan berkualitas bagus? Terima kasih kepada Aberlina yang telah memberikan pertanyaan. Sebelum memberikan jawaban, kami persilakan untuk melihat video hasil proyek ini. Terima kasih.
Mohon maaf Bu, izin sebentar ada kendala Bu. Izin bicara moderator. Ya Bu. Mungkin untuk menghemat waktu bisa dilanjut ke kelompok 2 ya. Videonya tadi masih di handphone sepertinya ya. Mungkin dipindahkan dulu, waktunya berjalan. Nanti setelah kelompok 3 mungkin bisa kelompok 1 putar lagi nanti videonya kalau sudah siap. Ya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Silahkan Fadil, moderator ditutup dan diserahkan ke kelompok selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada moderator kelompok 2. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, selamat siang menjelang sore, teman-teman semuanya. Yang pertama yang saya hormati kepada Ibu Nur Hasnah selaku dosen mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah karakteristik bahan pertanian, karakteristik bahan hasil pertanian, maaf. Dan kemudian tak juga lupa kepada teman-teman yang sama-sama kita banggakan yang dapat hadir dalam diskusi kita pada siang menjelang sore pada hari ini. Baik, dengan izin Allah dan restu orang tua, segala kebaikan harus ditanamkan dalam diri kita. Dan ternyata teman-teman, sesuatu yang baik pun perlu proses, sesuatu yang baik perlu perjuangan, dan sesuatu baik itu perlu diperjuangkan. Oke, selanjutnya nih teman-teman, mana tahu dari teman-teman nih ada yang lupa nih ya sama saya gitu. Nah, maka dari itu perkenalkan, nama saya Cynthia Najwa Karista dengan nomor induk mahasiswa J1B1200015. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini saya diamanahkan dari kelompok 2 itu menjadi moderator yang akan menemani dan memandu acara ataupun diskusi dari awal hingga 30 menit ke depan. Nah, harapannya kepada teman-teman nggak bosan ya sama saya gitu. Karena beberapa hari yang lalu itu saya juga hadir nih gitu. Saya juga menemani teman-teman semua dari dalam diskusi kita gitu. Oke. Mungkin kepada Yayang bisa share screen. Halo, cek Yayang. Ya, sorry. Ada trouble jaringan. Siap. Ya, ini apa sudah kelihatan nih? Sudah. Ya, sudah sip, teman. Oke. Kita next ya. Oke, next boleh. Nah, oke teman-teman. Jadi anggota kelompok 2 ini terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama itu, ini sebenarnya yang pertama itu harus ini ya, ketua ininya ya, tapi nggak apa-apa. Yang pertama itu ada ketua kelompok dan diamanahkan oleh Yayang Putra Jumiko, dan kemudian ada sekretaris yang diamanahkan oleh Muhammad Fakih Lubis. Kemudian ada notulen, ada Rahel Yosiana Purba, dan juga Hasbullah sebagai notulen. Oke, tidak akan saya perpanjang lagi basa-basinya gitu ya. Takutnya teman-teman bosan nih ya lihat saya terus gitu. Oke. Nah, langsung saja pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Rahel Yosiana Purba kepada saudari, saya persilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian daripada sifat fisik. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pengertian daripada sifat fisik pertanian adalah bentuk, ukuran, luas, permukaan, dan warna, penampakan, berat, prioritas, densitas, dan kadar air. Dengan mengetahui karakteristik sifat fisik suatu bahan, maka kita dapat menentukan perlakuan apa yang harus kita lakukan agar kualitas daripada bahan tersebut tetap terjaga. Berikutnya yaitu kriteria untuk gabah dan beras. Kriteria untuk gabah dan beras dibagi atas berbagai macam. Di antaranya yang pertama yaitu karakter standar atau gambar standar. Nah, karakter standar atau gambar standar ini yaitu mengukur penampang memanjang dan melintang, akan menghasilkan gambar standar, contohnya itu round, oblate, oblong, kon, dan lain-lain. Standar sederhana namun bersifat sangat subjektif. Yang kedua yaitu roundness. Roundness ini yaitu ukuran keruncingan dari suatu bahan padat. Yang ketiga yaitu sphericity. Sphericity yaitu perbandingan antara luas permukaan bola yang mempunyai volume sama dengan diameter yang terkecil yang dapat mengelilingi objek. Nilai dari skala penentuan sphericity dari 0,1 di mana jika suatu benda mendekati nilai 1, maka benda tersebut dapat dinyatakan mendekati nilai kelulusan. Dan yang terakhir yaitu resemblance to geometric bodies atau kemiripan dengan benda geometris. Nah, kemiripan dengan benda geometris ini dapat dihitung. Yang pertama yaitu geometris min diameter. Cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan D mayor dikali dengan D minor, dikali dengan D moderat, pangkat 1/3. Yang kedua yaitu sphericity. Cara menghitungnya yaitu dengan GMD per D mayor. Yang keempat yaitu menentukan volume buah. Yang kelima yaitu hitung volume. Dan yang keenam yaitu menghitung density dengan persamaan density dikurang berat per volume. Baiklah, sekian pemaparan dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rahel Yosiana Purba. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yayang Putra Jumiko. Kepada saudara, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kriteria untuk kacang-kacangan. Kriteria untuk bentuk dan ukurannya, itu yang pertama ada geometric mean diameter atau GMD. GMD adalah parameter untuk karakteristik buah dan sayur serta kacang-kacangan. Terlebih dahulu mengukur panjang, lebar, dan tebal, kemudian setelah diketahui ketiga hal tersebut, dimasukkan nilai ke dalam rumus D mayor dikali D moderat dikali D minor. Terus diakarkan, dikalikan dengan pangkat 1/3 gitu, atau 0,33. Yang kedua ada roundness, merupakan ukuran keruncingan sudut dari suatu bahan padat. Nilai round atau kebundaran suatu bahan padat. Nilai round suatu bahan berkisar dari 0 sampai 1. Padahal nilai kebundaran suatu bahan hasil pertanian mendekati 1. Maka bentuk bahan tersebut bundar. Ada beberapa metode untuk mengestimasi bundaran suatu benda, diantaranya adalah di sini tidak ada, mohon maaf. Saya lanjut ke nomor 3. Sphericity merupakan perbandingan antara luas permukaan bola yang mempunyai volume yang sama dengan bahan dan dengan luas permukaan bahan.
Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yayang. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudara Hasbullah. Kepada Hasbullah saya persilakan. Terima kasih moderator. Dan selanjutnya itu sifat fisik buah dan sayuran. Sifat fisik buah dan sayuran, sifat fisik buah dan sayuran yang sering diamati adalah warna buah, warna sayuran, aroma, rasa, bentuk, ukuran, dan kekerasan suatu buah atau sayuran. Selanjutnya, metode pengukuran gabah dan beras. Metode pengukuran gabah dan beras yang pertama itu mengukur panjang menggunakan garis. Yang selanjutnya menentukan jenis beras berdasarkan panjangnya, menghitung ball density. Yang selanjutnya angle of response adalah ARC dan D per D. Yang selanjutnya tentukan angle of friction, dan yang terakhir adalah menentukan persentase beras hasil penggilingan berdasarkan keutuhannya. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Hasbullah. Kemudian pemaparan materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fakir Lubis. Kepada Saudara, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Metode untuk mengukur kacang merah yaitu 1. Mengukur panjang menggunakan penggaris. 2. GMD D mayor kali D moret kali D minor pangkat 1/3. Yang ketiga 5 sama dengan GMD atau sama dengan D minor. 4. Menghitung density. Yang kelima, menentukan angle of response. 6. Menentukan angle of variation. Metode untuk pengukuran tomat hijau, apel, pisang varietas A, yaitu dengan yang pertama 1. Mengukur panjang menggunakan penggaris. Kedua, geometri min diameter D mayor X, D moret X, D minor pangkat 3. Setelah itu yang ketiga sparsity, GMD atau D mayor. Yang keempat, menentukan volume buah. Yang kelima, hitung volume. Yang keenam, hitung dinasti dengan persamaan dinasti berat atau volume. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, saya tambahkan sedikit untuk yang fakih. Untuk di poin tomat hijau, apel, dan pisang varietas A. Di poin nomor 2, yaitu geometri min diameter atau GMD, itu D mayor dikali D moderat dikali D minor ya, bukan X ya. Terus juga yang nomor 3-nya di poin nomor 3, yaitu sphericity, yaitu GMD-nya itu dibagi dengan D mayor. Gitu aja sih, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih dari teman-teman jika ada pertanyaan gitu mengenai materi yang kami sampaikan, mana tahu teman-teman ada yang belum paham ataupun bingung gitu ya, boleh nih teman-teman tanyakan kepada kami gitu. Saya buka untuk 2 pertanyaan dari teman-teman semuanya, tetapi jika selain itu ada yang ingin menanggapi dari kelompok kami, saya persilahkan. Izin menanggapi moderator.
Ya, silahkan kepada siapa itu? Muhammad Rizky. Mungkin bisa ditampilkan data hasil pengukurannya supaya bisa dilihat sama-sama gitu. Oke. Sebentar ya kepada Yayang. Ini sudah kelihatan ya. Ini pengukuran buah dan sayur. Kenapa kami buat berbeda dengan PowerPoint-nya? Ini supaya menyingkat waktu saja. Jadi teman-teman silakan lihat. Ini pengukuran buah dan sayur. Ini GMD-nya, Spreadsheet. Ini WWCL dari air, itu 460 mili. Ya, saya tuliskan ke bawah. Ini ada apel. Ya, silakan dilihat-lihat dulu ya. Atau mau screenshot juga boleh, silakan. Oke, sudah. Kita lanjut ke bawah. Ini merupakan kacang merah. Ada D mayor, D moderat, dan D minornya. Sudah ya, kita lanjut ke bawah. Ini merupakan gabah dan beras dari Hasbullah. Ini yang terakhir kayaknya. Ya, silakan dilihat-lihat dulu teman-teman. Oh, ini yang terakhir ya. Ini ada pisang. Oke, selesai. Kembali ke moderator. Oke, bagaimana Rizky? Sudah bisa dilihat ya? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, dari teman-teman lain nih, ada nggak nih pertanyaan gitu untuk kelompok 2 ini? Mungkin ada yang dibingungkan atau ada yang penasaran gitu dari materi yang kami sampaikan. Mungkin sembari menunggu pertanyaan, kita boleh memutar video dulu ya, video dokumentasi. Gimana ya, yang udah siap? Gimana Hasbul? Soalnya videonya masih di Hasbul soalnya. Oke, gimana Hasbullah? Halo, cek. Masih loading nggak tuh? Masih loading ya? Oh, ini Soalnya dikirim ke Telegram ya. Soalnya filenya besar, jadi masih loading untuk di-download. Kalau mau lihat yang tidak ada sound-nya boleh di-share screen-kan sama Hasbul. Kurang seru dong kayaknya ya kalau nggak ada sound-nya gitu. Mungkin untuk menyingkat waktu teman-teman karena videonya itu masih dalam proses ya. Berhubung mungkin videonya terlalu bagus nih dari Hasbullah nih ya kan. Jadi dia
butuh persiapan yang matang gitu. Nah, mungkin kalau dari teman-teman nggak ada pertanyaan dan juga tanggapannya cukup, sekian dari Muhammad Rizky Ramadan. Saya cukupkan sampai di sini karena kita juga mengingat waktu ya, nggak mungkin semua waktu diborong sama kelompok 2. Oke, baik teman-teman, dari kutipan seseorang saya mengambil ada syarat untuk menjadi pemenang. Kalau tidak bisa menjadi yang pertama, jadilah yang berbeda. Gitu teman-teman. Oke, Mas Aki kan bubus selasi, si akum umroh pakai sepatu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya persilahkan untuk moderator kelompok 3 untuk membuka diskusi selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Izin, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Ibu, dosen pengampu mata kuliah karakteristik bahan hasil pertanian, Ibu Nur Hasnah, dan teman-teman sekalian yang ikut hadir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Baik, saya perkenalkan diri, saya Suci Hardiana. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi melanjutkan dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Kami beranggotakan 5 orang. Ketua diketuai oleh Aldita Pupertaan Sase, dan anggotanya ada Afrizal Aritonang, saya sendiri, Muhammad Rizky Ramadan, dan Thomas Jefferson Manalu. Oke, tidak memperpanjang kata pembuka lagi, langsung saja untuk memulai presentasi hari ini akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan sifat fisik bahan pertanian. Adapun latar belakangnya yaitu adalah karakteristik sifat fisik bahan pertanian adalah bentuk, ukuran, luas permukaan, warna, penampakan, berat, porositas, densitas, dan kadar air. Dengan mengetahui karakteristik fisik suatu bahan, maka kita dapat menentukan perlakuan apa yang harus kita lakukan agar kualitasnya tetap terjaga. Adapun tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui karakteristik fisik bahan hasil pertanian yang meliputi pengukuran panjang, lebar, tebal, berat buah, bulk density, dan kadar air, serta mempelajari pengaruh pengukuran terhadap karakter fisik bahan hasil pertanian. Adapun metode pelaksanaan yang kami lakukan yaitu dari tanggal 16 September sampai dengan tanggal 21 September yang bertempat di rumah masing-masing. Selanjutnya, alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam pengujian ini yaitu untuk buah dan sayur menggunakan timbangan digital, gelas ukur, wadah penampung air, pisau, penggaris, dan alat tulis. Dan untuk biji-bijian menggunakan pisau, timbangan, penggaris, busur, kardus 40x40, dan alat tulis. Adapun bahan yang digunakan dari Saudara Suci menggunakan 3 buah kentang, Thomas Jefferson Manalu menggunakan 3 buah terong virus, Afrizal Aritonang menggunakan 3 biji kacang tanah, Muhammad Rizky Ramadan menggunakan 3 buah pisang varietas B, dan Aldi Pupertaan Sase menggunakan 3 buah mentimun. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky Ramadan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Aldita Pupertaan Sase, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya ada metode pengukuran. Metode pengukuran yang kami membagi menjadi 2. Yang pertama itu metode pengukuran pada biji-bijian. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua memilih 10 biji kacang yang utuh, kemudian memilih lagi 3 biji kacang untuk dijadikan sampel. Yang ketiga,
Tiga biji kacang tersebut diukur untuk mengetahui panjang atau D mayor, lebar atau D moderat, dan tebal atau D minor. Yang selanjutnya menghitung rata-rata hasil panjang, lebar, dan tebal tersebut. Lanjut, Thomas. Setelah menghitung rata-rata panjang, lebar, dan tebal tadi, lanjut dilakukan menghitung di GMD dengan rumus D mayor dikali D moderat dikali D minor dipangkatkan 1/3. Selanjutnya menghitung sphericity dengan rumus GMD dikali rata-rata D minor. Selanjutnya menghitung bulk density. Ini hal yang dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu menyiapkan timbangan, tabung kosong, dan bahan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu meletakkan tabung kosong di atas timbangan dan diukur berat tabung, yaitu dapat hasil menjadi 1,5 gram. Langkah kedua, tabung berada di atas timbangan kemudian diisi dengan bahan kacang tanah. Setelah bahan selesai dituang ke dalam tabung, selanjutnya diukur berat massa dari tabung ditambah bahan. Hasilnya 1021,5 gram. Seterusnya setelah tabung ditambah bahan ditimbang, kemudian volume tabung diukur ketinggiannya. Hasilnya 28 cm/3. Setelah semua langkah-langkah pengukuran dilakukan, selanjutnya mencari hasil dari bulk density itu sendiri. Rumus yang digunakan yaitu bulk density sama dengan M/V. Lanjut, Thomas. Selanjutnya menghitung angle of repose. Dilakukan pengujian pada tabung bahan, di mana tabung utama bahan diletakkan di bidang datar dan kemudian tabung diangkat ke atas secara perlahan-lahan, sehingga bahan berbentuk bukit yang membentuk sudut tendang dari bahan itu sendiri. Setelah itu sudah didapatkan sudut tendang dari bahan tersebut, selanjutnya dilakukan pengukuran diameter dan tinggi dari tumpukan bahan tersebut. Setelah mendapatkan angle of repose, selanjutnya mencari sudut kemiringan dari 10 biji kacang tanah. Adapun tahapan dalam pengukuran ini yaitu pertama memilih 10 biji bahan kacang tanah yang memiliki sifat fisik yang baik. Yang kedua, meletakkan 10 bahan tersebut di atas bidang datar. Yang ketiga, setelah diletakkan di atas bidang datar, kemudian bidang dimiringkan secara perlahan hingga bahan menggelinding ke bawah. Kemudian didapatkan sudut kemiringan yaitu 30 derajat. Lanjut. Yang kedua ada metode pengukuran buah dan sayur. Ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pengukuran. Selanjutnya setelah alat dan bahan sudah tersedia, maka dilakukan pengukuran pada sampel. Selanjutnya pertama mengukur berat dari tiap sampel menggunakan timbangan digital. Selanjutnya mengukur panjang, lebar, tebal, kentang dengan menggunakan penggaris atau bisa juga menggunakan jangka sorong. Selanjutnya setelah itu mengukur volume kentang dengan menggunakan air. Caranya sediakan cangkir, air, dan wadah penampung air. Selanjutnya ukur volume air pada saat terisi penuh di dalam cangkir. Kemudian masukkan kentang ke dalam cangkir yang berisi air. Setelah itu ukur volume air yang keluar akibat kentang yang dimasukkan ke dalam cangkir. Yuk. Setelah melakukan pengukuran berupa massa, panjang, lebar, tebal, dan volume, masukkan data ke dalam tabel dan hitung rata-ratanya. Selanjutnya menghitung GMD atau geometric mean diameter dengan rumus D mayor dikali D moderat dikali D minor dipangkatkan 1/3. Selanjutnya menghitung sphericity dengan rumus GMD per D mayor. Selanjutnya memasukkan rata-rata berat sampel. Kemudian menentukan volume kentang dengan cara timbang tabung air tambah air atau WWC dan timbang tabung tambah air tambah kentang yang ditenggelamkan atau WWCF. Selanjutnya menghitung volume dengan rumus WWCF dikurang WWC atau volume akhir dikurang volume awal. Selanjutnya menghitung density dengan persamaan berat dibagi volume. Balikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldi Tapuperta. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Afrizal Aritonang, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu parameter pengukuran. Adapun parameter pengukuran yang dilakukan dalam proyek kali ini yaitu mengukur panjang dan lebar serta tebal. Metode ini dilakukan saat kacang tanah atau bahan yang telah diuji. Bahan yang diuji mencakup panjang atau D mayor, lebar atau D moderat, tebal atau D minor.
Bahan yang diuji kemudian diukur panjang, lebar, dan tebal dari bahan. Pengujian dilakukan hanya menggunakan 3 biji sampel sebagai sampel dari bahan. Setelah sampel diuji, selanjutnya data dimasukkan ke dalam sebuah tabel yang telah disediakan. Setelah data sudah didapatkan, selanjutnya mencari rata-rata dari panjang atau de mayor, lebar atau de moderat, dan tebal dari atau de minor. Selanjutnya itu GMD atau Geometric Mean Diameter. Untuk menentukan nilai dari GMD, ini yaitu dengan mengalihkan nilai rata-rata dari panjang de mayor, lebar de moderat, dan tebal atau de minor dipangkat dengan 1/3 dengan menggunakan rumus yaitu de mayor dikali de minor dan dikali dengan de moderat dipangkat 1/3. Selanjutnya itu severity. Untuk mendapatkan nilai dari severity ini dapat dengan memasukkan nilai rata-rata dari GMD yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian dibagi dengan nilai rata-rata de minor atau dapat dirumuskan yaitu S sama dengan GMD per de minor. Selanjutnya itu Bull density, yaitu dengan menimbang tabung kosong yang dilambangkan dengan W1, kemudian timbang tabung kosong plus bahan yang dilambangkan dengan W2. Selanjutnya ukur volume tabung yang dilambangkan dengan V. Untuk mendapatkan hasil dari volume tabung yaitu menggunakan rumus 1/4 Pi D kuadrat dikali T. Atau dengan mendapatkan rumus Bull density yaitu menggunakan M per V. Selanjutnya yaitu angle of repose atau sudut tenang. Metode ini dilakukan dengan cara meletakkan bahan di atas bidang datar dan kemudian ditumpuk hingga menjadi sebuah bukit atau bentuk gunung. Kemudian diukur diameter alas, tinggi, dan kemiringan dari tumpukan. Atau dapat menggunakan rumus yaitu tangen kali T per D. Selanjutnya itu angle of friction. Dengan meletakkan 10 butir masing-masing bahan di atas permukaan bidang datar atau menggunakan triplek atau kardus. Selanjutnya kemiringan bidang secara perlahan-lahan dan ukur besar sudut kemiringan dari bahan yang meluncur. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran. Adapun hasil dan pengukuran dalam tabel yaitu di sini menggunakan 3 biji kacang tanah sebagai sampel, yaitu mengukur yang pertama yaitu de mayor, sampel pertama 1,4 cm, sampel kedua 1,3 cm, sampel ketiga yaitu 1,3 cm, dan didapatkan hasil rata-rata yaitu 1,3. Selanjutnya itu de moderat. Pada sampel pertama didapatkan 1 cm, sampel kedua 1 cm, sampel ketiga 1 cm. Dan didapatkan hasil rata-rata 1 cm. Selanjutnya itu de minor. De minor pada sampel pertama yaitu 1 cm, sampel kedua 1 cm, dan sampel ketiga 1 cm. Dan didapatkan hasil rata-rata 1 cm. Selanjutnya yaitu kriteria biji-bijian. Yang pertama yaitu GMD, didapatkan hasil dari rumus 0,43 cm. Selanjutnya severity yaitu 0,3 cm. Masa bahan dalam satuan gram yaitu didapatkan 33 cm. Selanjutnya itu volume tabung dalam satuan cm kubik yaitu 28 cm kubik. Selanjutnya itu Bull density dalam satuan gram per cm kubik. Didapatkan hasil 2,72 gram per cm kubik. Selanjutnya yaitu angle of repose. Didapatkan 3,05. Selanjutnya yaitu angle of friction, yaitu didapatkan kemiringan 30 derajat. Selanjutnya yaitu pengukuran buah dan sayur. Dalam buah dan sayur ini yaitu didapatkan 4 bahan. Yang pertama yaitu kentang, terong virus, mentimun, dan pisang. Yang pertama yaitu kentang. Kentang digunakan 3 sampel, yaitu dengan mengukur de mayor, de moderat, dan de minor.
Kita bahas yang pertama yaitu the mayor. Pada sampel pertama yaitu didapatkan hasil pengukuran 6,5 cm. Pada sampel yang kedua 66 cm. Dan sampel yang ketiga 6,2 cm dan didapatkan hasil rata-rata 6,4 cm. Sedangkan di the moderate didapatkan pada sampel pertama 4,7 cm, pada sampel kedua 4,8 cm, sampel ketiga 4,6 cm. Dapatkan hasil 4,7 cm. Dan selanjutnya itu the minor. Didapatkan sampel pertama 4,1 cm, sampel kedua 4,6, sampel ketiga 4,3 dan dapatkan rata-rata 4,4 cm. Baiklah, untuk menyingkat waktu bisa dilihat hasil dari tabel yang ada di share screen. Selanjutnya yaitu kriteria buah dan sayur. Pada kriteria buah dan sayur ada 4 bahan yang digunakan. Yang pertama itu kentang, terong virus, mentimun, dan pisang. Yang pertama kita bahas yaitu GMD. Yaitu di kentang didapatkan hasil 44,11 cm, pada terong didapatkan 24,5 cm, di timun didapatkan 4,94 cm, pada pisang 5,77 cm. Selanjutnya itu severity. Didapatkan pada kentang 6,89 cm, pada terong 5,69 cm, pada mentimun 0,50 cm, dan pada pisang didapatkan 0,49 cm. Selanjutnya itu volume air dalam satuan mililiter. Didapatkan pada kentang 450 ml, pada terong 250 ml, di timun 265 ml, pada pisang 885 ml. Selanjutnya itu volume air plus sampel. Didapatkan pada kentang 538 ml, 260 ml pada terong, pada mentimun 837 ml, pada pisang 938 ml. Selanjutnya itu volume dalam satuan cm kubik. Yang pertama yaitu pada kentang 88 cm, pada terong 10 cm kubik, pada mentimun 72 cm kubik, dan pada pisang 83 cm kubik. Selanjutnya itu density dalam satuan gram per cm kubik. Pada pada kentang didapatkan 1,02 gram per cm kubik, pada terong 0,05 gram per cm kubik, pada timun 1 gram per cm kubik, pada pisang 1,36 gram per cm kubik. Selanjutnya itu pembahasan. Alat untuk mengukur panjang, lebar suatu benda terdiri dari beberapa jenis. Pengukuran panjang, lebar, dan tebal sampel dapat diperoleh dengan menggunakan mikrometer skrup, jangka sorong, mistar atau penggaris, dan meteran. Untuk ketelitian tiap alat berbeda-beda karena dari masing-masing alat sudah memiliki porsi untuk sampel yang diukur. Contohnya, mikrometer skrup. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur panjang butiran beras karena mikrometer skrup memiliki ketelitian hingga 0,001 cm. Untuk jangka sorong sendiri memiliki ketelitian hingga 0,01 cm. Dan sedangkan untuk penggaris dan meteran memiliki ketelitian hingga 0,1 cm. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afrizal Aritonang. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Thomas Jefferson Manalu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Dalam proses pengukuran yang kami lakukan, alat yang digunakan untuk mengukur berupa mister atau penggaris. Karena sampel yang kami ukur berupa kacang tanah, kentang, timun, dan terong virus, dan pisang yang tidak memerlukan ketelitian yang kecil. Selanjutnya, dalam proses pengukuran kacang tanah oleh Afrizal Aritonang, diperoleh rata-rata panjang, lebar, dan tebal berurutan yaitu
1,3 cm, 1 cm, dan 1 cm dengan mengukur sebanyak 3 sampel butir dan memperoleh hasil kriteria pengukuran kacang tanah yaitu GMD sebesar 0,43 cm, spesifity 0,3 cm, massa kacang tanah 33 gram dalam 1 genggam, volume tabung 28 cm kubik, bulk density sebesar 2,72 gram per cm kubik, angle of repose 3,05 dan angle of friction 30 derajat. Ini merupakan hasil pengukuran dari sampel biji-bijian. Selanjutnya, pengukuran kentang oleh Suci diperoleh rata-rata pengukuran panjang dan lebar secara berurutan, yaitu 6,4 cm, 4,7 cm, dan 4,3 cm dengan mengukur sebanyak 3 buah kentang dan memperoleh hasil kriteria pengukuran kacang tanah yaitu GMD sebesar 44,11 cm, spesifity 6,89 cm, volume air sebanyak 450 ml, volume air pas kentang 538 ml, volume kentang sebesar 88 cm kubik, serta density sebesar 1,02 gram per cm kubik. Ini merupakan hasil pengukuran dari sampel buah dan sayur. Selanjutnya, proses pengukuran terong virus, yaitu saya sendiri diperoleh rata-rata pengukuran panjang, lebar, dan tebal secara berurutan, ialah 4, cm, 4,36 cm, dan 3,93 cm, dengan mengukur sebanyak 3 buah terong virus, dan dapat diperoleh kriteria pengukuran kacang tanah yaitu GMD sebesar 24,5 cm, spesifity 5,6 cm, volume air 250 ml, serta volume air plus terong 260 ml, volume terong sebesar 10 cm, serta density sebesar 2,03 per cm kubik. Ini merupakan hasil pengukuran dari sampel buah dan sayur. Dan selanjutnya yaitu timun yang diukur oleh Aldita diperoleh rata-rata panjang, lebar, dan tebal ialah 9,8 cm, 3,5 cm, dan 3,7 cm dengan melakukan pengukuran sebanyak 3 buah sampel timun dan dapat hasil pengukuran yaitu GMD sebesar 4,94 cm, spesifity 0,50 cm, volume air 765 ml, volume air per kentang sebanyak 830 ml, volume kentang sebesar 72 cm per kubik, serta density sebesar 1 gram per cm maka 3. Ini merupakan hasil pengukuran dari sampel buah dan sayur. Dan yang terakhir yaitu oleh Muhammad Rizky Ramadan mengukur pisang panjang, lebar, dan tebal, yaitu diukur 3 sampel. Yang pertama 11,6 cm, yang kedua 4,23 cm, dan yang terakhir 4,13 cm, dan melakukan sebanyak pengukuran 3 kali. Dan diperoleh GMD yaitu sebesar 5,77 cm, spesifity 0,49 cm, volume air sebanyak 855 ml, volume air pas kentang sebanyak 938 ml, volume pisang sebesar 83 cm maka 3, dan density sebanyak 1,36 gram cm. Ini merupakan hasil pengukuran dari sampel buah dan sayur. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Thomas Jefferson Manalu. Adapun untuk mengakhiri sesi presentasi kami, saya akhiri dengan membacakan sedikit kesimpulan dari pembahasan di atas. Dari pembahasan terkait pengukuran di atas dapat diambil kesimpulan berupa untuk rata-rata panjang, lebar, dan tebal sampel memiliki perbandingan ukuran karena setiap bahan hasil pertanian memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan pengukuran yang kami lakukan dari beberapa sampel memiliki perbedaan. Dalam kelompok ini kami mendapat bagian untuk mengukur 2 jenis sampel, yakni biji-bijian serta buah dan sayur, di mana metode pengukuran yang dilakukan memiliki perbedaan disebabkan karena perbedaan karakteristik dari sampel itu sendiri. Oke, sekian dari presentasi kami. Untuk selanjutnya, saya memberikan waktu
sebanyak 2 menit untuk teman-teman memberikan respon dari diskusi kami, baik berupa pertanyaan, pernyataan, kritikan, maupun saran. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan, saya buka untuk 2 sesi pertanyaan. Izin, Bu Moderator. Ya, dipersilakan. Oke, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit masukan kepada kelompok 3 ya. Tadi disampaikan oleh, kalau tidak salah, oleh Thomas Jefferson Manalu di bagian pembahasan itu kan kelompok 3 menampilkan sebuah gambar. Nah, mungkin dari saya itu gambar yang ditampilkan itu bisa yang real kalian praktekkan gitu. Kan ada pisang, kacang tanah, terong, terus timun kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Jadi itu kalau nggak salah gambarnya diambil dari Google ya, betul? Iya, itu dari internet karena memang untuk sampel sendiri itu dari teman-teman tuh tidak ada yang memfoto sampel real cukup real sebelum diukur gitu, seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu aja sih masukannya. Memang kan kita ini kan praktikum gitu ya, kecuali kalau kita cuman mencari bahan gitu di internet boleh kalau misalnya gambarnya. Tapi kalau ini kan kita melakukan praktikum secara langsung gitu, lebih baiknya sih. Gitu Oke, aja terima dari kasih saya. kepada Silviana Iwan Alista atas masukannya. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, saya tunggu 1 menit lagi untuk merespon diskusi kami. Izin memberi saran, Suci. Oke, Regina, silakan. Kayaknya kalau buat presentase PowerPoint nggak perlu semua materi dipaparin, terus juga nggak perlu semua dijelasin, jadi yang inti-intinya aja, jadi yang dengar juga bisa paham gitu. Itu aja, makasih. Oke, makasih. Terima kasih kepada Regina Putri Cahyani atas masukannya. Mungkin kepada teman-teman yang lain, masih ada yang ingin merespon? Jika tidak, mungkin saya akan lanjutkan untuk menampilkan sedikit dokumentasi dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kepada Aldita Puperta, mungkin boleh di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldita Puperta. Pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3, yaitu saya sebagai ketuanya. Kali ini kami akan menampilkan dokumentasi kami selama proyek ini dilaksanakan, dan semoga teman-teman dapat menikmati dokumentasi kami. Selamat menyaksikan. Paginya hari ini kita kali ini akan melaksanakan sedikit diskusi atau finalisasi tentang proyek KBHP kita. Mungkin akan langsung disampaikan oleh Suci. Tidak apa-apa, tidak harus yang rapi nian gitu untuk si Thomas. Mungkin nanti kalau PPT itu kan tidak harus mencakup bab 1. Bantu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kalau mungkin nanti memang kita ada kesulitan. Kalau masalah berembuk, masalah tanya jawab, mungkin aku ikut. Kalau diskusi tidak bisa lah, aku yang memandu acara nanti memandu diskusi. Kalau aku kasih opsi.
这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。 Oke, baik. Itulah tadi sedikit dokumentasi dari mulai diskusi sampai dengan proses pengukuran dari setiap anggota kelompok kami. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kelompok 1 atau kelompok 2 jika ingin menampilkan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suci Hardiana selaku moderator kelompok 3. Di sini saya akan menampilkan video dari hasil proyek. Terima kasih. Tak ada suara, Odil. Izin bicara Fadil, moderator. Iya, Bu. Iya, Bu. Sambil menunggu, mungkin dibagi dulu ya sesi jadi grup
dibagi room dulu. Mungkin ada yang mau diskusi dulu sama terkait dengan penilaian. Nanti terakhir kita akan putar video. Boleh ya? Izin ya, Fadil. Jadi ini Ibu bagi menjadi 6 ruangan. Silakan pilih berdasarkan room masing-masing ya. Judulnya cuma room 1 sampai room 6. Kemudian room 4, 5, dan 6 itu ada tugasnya untuk menilai ya. Sudah Ibu bagi juga untuk penilaiannya kelompok room 4 untuk nilai kelompok 2, room 5 untuk kelompok 3, dan room 6 menilai untuk kelompok 1. Silahkan masuk ke room masing-masing. Ini otomatis 5 menit akan masuk lagi ke room utama ya. Hanya 5 menit. Silakan saling yang sudah presentasi mungkin bisa evaluasi bersama. Kelompok lain bisa tugasnya untuk mungkin persiapan minggu depan, 5 menit digunakan untuk diskusi terkait dengan penilaian juga. Hanya 5 menit nanti akan kembali ke room utama. Terima kasih.